Alright, good people, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi kalian yang menjalankan ya. Iya. Oke, dan langsung saja kita masuk ke berita pertama kita di sore hari ini. Tadi malam, gala premier film Soekarno sukses diadakan. Banyak sekali tokoh-tokoh besar yang turut menyaksikan film tersebut. Karena film ini mengangkat cerita sebuah nama besar dalam sejarah negeri ini. Iya, di tengah pembuatan film ini sempat mengalami pro dan kontra ya temnya, seperti konflik di antara pihak-pihak yang terkait. Yep. Nah, bagaimana ya hingga akhirnya film ini berhasil dirilis? Let's find out. Kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu. Polemik panjang seputar film Soekarno Indonesia Merdeka tidak berpengaruh pada jalannya produksi hingga pasca produksi filmnya. Terbukti kemarin, film yang mengangkat kisah pemimpin besar yang pernah dimiliki bangsa ini, toh akhirnya tetap tayang di bioskop. Hanung bersama Aryo Bayu, Maudy Kusnaidi, Lukman Sardi, Tanta Ginting, dan pemeran lainnya dalam film Soekarno tampak hadir di pemutaran perdana yang juga mengundang ratusan duta besar dari berbagai negara. Bagaimana komentar Hanung dan para pemain dengan hasil akhir film ini? Dan juga seperti apa apresiasi para undangan yang mendapat kehormatan untuk menyaksikan film ini sebelum akhirnya diputar di bioskop tanggal 11 Desember mendatang? Berikut apa kata mereka. Saya senang akhirnya film ini premier, bisa tayang karena ini sebuah film yang baik dan harus ditonton seluruh orang Indonesia. Saya sih kembalikan lagi kepada penonton bahwa kita memiliki daya pandang masing-masing, memiliki pola ciri pandang masing-masing. Jadi ya silakan, apa yang Anda resap, apa yang Anda tidak resap, Anda tidak resap. Justru Bung Karno dan Bung Hatta adalah orang-orang yang memberikan contoh bahwa perbedaan itu harus ada dan perbedaan itu jadi sesuatu yang indah. Bung Karno sama Bung Hatta itu dua orang yang punya prinsip yang sangat beda sekali. Bahkan mereka saling kritik-mengkritik. Tapi demi kepentingan sesuatu yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa, akhirnya mereka bersatu, bahkan menjadi duit tunggal. Nah, hal ini yang saya dapetin banget bahwa bagaimanapun itu kita sama-sama orang Indonesia, mau berbeda pendapat, mau apa, kita harus hargain gitu kan. Untuk misalnya kepentingan lebih besar. Kalau sekarang kan kita beda sedikit, udah saling hujat-menghujat, lah saling somasi segala macam kayak gitu sih. Dia seseorang yang berani untuk melangkah dan berani untuk menciptakan sebuah perubahan. Mungkin itu salah satu ciri yang terlihat begitu gampang, tapi untuk dilakukan sangat susah. Dan dia termasuk karakternya Lukman, Hatta, dan Syahrir. Dan mungkin tokoh-tokoh lainnya di saat itu mereka memiliki peran masing-masing. Jadi menurut saya juga Bung Karno tidak bisa sendiri untuk membebaskan Indonesia dari opresi atau penjajahan. Aku tahu Soekarno itu kan dari sejarah, dari sekolah gitu ya. Yang aku expect di sini adalah aku bisa mendapatkan lebih dari apa yang aku baca di textbook sekolah. Jadi bagaimana kisah perjalanan gitu. Kalau baca textbook dulu zaman sekolah taunya segini. Aku memang tidak pernah membaca perjalanan hidup Soekarno gitu. Belum pernah aku baca. Jadi aku justru ingin menikmati sekali momen yang habis ini aku lakuin nih, nonton film ini untuk bisa tahu bagaimana kisahnya. Dan aku rasa Soekarno itu one of a kind. Benar-benar orang yang benar-benar ngelihat aja kita pasti akan tersihir gitu. Wibawanya, gagahnya, gantengnya gitu ya, dari parasnya, semuanya. Lantas, bagaimana komentar mereka tentang film Soekarno yang berbuntut konflik? Sebenarnya dengan adanya pemutaran bersama Pak Guntur, dengan Bu Sukma, kemarin dengan keluarganya Bu Dewi, ya kan, Bu Dewi Soekarno, kemudian mereka memberikan respon yang positif. Saya pikir sebenarnya film ini tidak ada persoalan apa-apa. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Bu Sukma bahwa beliau dalam statementnya di koran mengatakan bahwa siapapun bisa membuat film Soekarno, gitu kan, karena Soekarno sudah milik rakyat. Pro kontra itu sebuah hal yang wajar ya. Setiap kali sesuatu yang besar pasti ada pro kontra. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita harus
Aku merinding Soekarno ya, loh. ini film yang sangat ditunggu oleh semua orang ya kan, semua rakyat Indonesia ya kan. Dan kalau berbicara tentang durasi film ini, sebetulnya ini durasinya 4 jam, Mar. Cuman 4 dengan jam. berbagai kepentingan akhirnya di trimming menjadi 2 jam 17 menit. Dan Itu juga. itu katanya kita akan mengharu biru kalau nonton film tersebut. Iya, baru lihat trailernya Ya. aja udah sekeren itu ya kan, banyak adegan-adegan perjuangan di situ. Kalau misalnya di film-film lain nih ya, Ya. kita juga sering ya lihat bagaimana bentuk bagaimana karakter Soekarno mungkin ditampilkan oleh aktor-aktor lain. Tapi di film ini ada yang unik karena ada adegan detik-detik menjelang Memvisualisasikan ya, detik-detik menjelang menjelang proklamasi, proklamasi. bagaimana ketegangan menjelang detik-detik proklamasi atau kesakralan dari benar. proklamasi tersebut. Iya. Ini film wajib ditonton dan sejatinya film ini sebetulnya ada 2 tujuan. Untuk generasi muda, mereka bisa melihat bagaimana sosok seorang Bung Karno, ya kan, perjuangannya seperti apa, ya kan, spiritnya dia itu seperti apa. Dan untuk generasi yang sudah tua, ini kembali mengingatkan Nostalgia. perjuangan seorang Bung Karno, ya kan, Betul. proklamator, tokoh yang tokoh politik yang sangat diakui oleh dunia. Semua Ya kan? negara ya, Yap. bahkan tadi juga tamu-tamu yang diundang juga kan duta besar dari banyak negara untuk merefresh kembali ya seperti apa perjuangan Indonesia waktu dipimpin oleh Bung Karno. Oke, ini kalau kita ngomongin film Soekarno, Iya. ini film termasuk dalam salah satu film yang sempat menuai pro dan kontra. Namun pada akhirnya film ini pun tetap resmi dirilis.